Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Nah, ini di sini sudah ada contoh, ada 5 transaksi. Nanti kita analisis dulu, baru kita buatkan bentuk tabel persamaan dasar akuntansinya. Baik, kita analisis dulu contoh soal ini ya. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, analisisnya adalah di sini investasinya berupa dua macam ya, uang tunai dan peralatan kantor. Sehingga analisisnya kita tuliskan di sini, uang tunai jelas itu harta ya. Harta, uang itu harta, namanya kas. Jadi harta kas bertambah sebesar 10 juta. Kemudian harta apalagi di sini yang diinvestasikan adalah peralatan kantor, sehingga harta peralatan kantor bertambah sebesar 500.000. Nah, di samping itu, karena bentuk investasinya dua macam, maka investasi ini akan dijadikan sebagai modal, sehingga modal bertambah sebesar 2 tadi dijumlahkan ya, 10 juta 500 jadinya ya, karena ditambahkan. Ya, ini analisisnya. Kemudian untuk nomor 2, analisisnya nih ya. Dari soal, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000. Nah, membayar sewa, artinya kalau membayar itu kan kasnya berkurang ya. Berarti analisisnya harta kas berkurang sebesar 60.000. Kemudian membayar sewa, sewa itu termasuk beban, sehingga kalau ada beban modal berkurang. Ini harta ini ya. Sehingga dituliskan modal berkurang sebesar 60.000. Nanti kita tuliskan keterangannya adalah beban sewa. Nah, tadi di sini modal bertambah juga nanti harus dituliskan keterangannya supaya jelas ya. Jadi keterangannya ini dari kegiatan investasi. Ya, nih. Berikutnya soal nomor 3. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya sebesar 400.000 dan peralatan bengkel 1 juta. Artinya di sini ada dua macam barang yang dibeli, perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan sama-sama harta ya, sehingga di sini analisisnya adalah harta peralatan bertambah, harganya 400.000. Kemudian harta satu lagi berupa ini peralatannya yang 1 juta ya. Ini perlengkapan. Ini perlengkapan yang 400.000. Kemudian harta peralatan bertambah 1 juta. Ya. Nah, ini kan belinya secara kredit, sehingga nanti akan muncul hutang. Hutangnya bertambah, ya itu tadi 2 ditambahkan ya, 1 juta ditambah 400, sehingga hutang bertambah sebesar 1.400.000 ya. Berikutnya analisis untuk soal yang keempat. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Menerima pendapatan, perusahaan menerima berarti harta kasnya atau uangnya bertambah ya. Kita tuliskan harta kas bertambah sebesar 1.600.000. Nah, di sini
Kalau ada penghasilan, itu kan mempengaruhi harta bertambah, tapi juga modal juga nanti akan bertambah. Sehingga kita tuliskan analisisnya, modal bertambah sama besarnya ya, 1.600.000. Untuk soal nomor 5, dibayar listrik air untuk bulan Agustus sebesar 200.000. Nah, ini bayar lagi ya. Kalau bayar, artinya hartanya akan berkurang, harta uang ya, harta kas. Seperti kita tuliskan, harta kas berkurang sebesar 200.000. Nah, listrik air itu kan termasuk beban. Sehingga kalau ada beban, modalnya juga berkurang. Sehingga di sini modal juga berkurang sebesar 200.000. Nah, selanjutnya analisis dari transaksi ini kita akan buatkan tabel persamaan dasar akuntansinya. Kita tuliskan dulu di sini nama usahanya dulu ya. Usaha bengkel Tuan Ali, persamaan dasar kita copy saja boleh. Ya, ini. Ya. Terus kita buatkan tabel persamaan dasar akuntansinya. Kita tulis dulu ini untuk nomor atau tanggal ya. Dan nomor saja boleh lah, tanggal. Boleh tanggal. Tanggal. Ya, ini tanggal ya. Tadi kan bulannya Agustus. Jadi kita tuliskan di sini Agustus 2014 ya. Ini untuk tanggalnya. Ini terlalu besar ya, nggak diberi. Oke, kita kecilkan saja, ini terlalu besar ya. Terus di samping tanggal nanti kelompok akunnya ya, harta, kita tuliskan harta. Nah, kita rinci dulu hartanya ada apa saja di sini, kita tuliskan. Ya, harta yang muncul pertama kita lihat nomor 1 dulu. Ini ada harta kas, berarti kita tuliskan di sini kas. Terus kita cari lagi harta yang lain, peralatan, ada peralatan, tapi kita cek dulu yang lain ada nggak yang lebih liquid. Harta, ini di nomor 3 nih, analisisnya ada perlengkapan. Tadi kan peralatan ada juga nih. Peralatan itu lebih liquid dibandingkan peralatan ya, sehingga perlengkapan dulu kita tulis. Perlengkapan. Nah, baru di sini tadi ada harta lagi, peralatan. Ya. Nah, setelah itu ada jenis harta yang lain di sini. Tidak ada sepertinya nih, hanya kas, perlengkapan dan peralatan. Nah, langsung kita lanjutkan lagi di sini untuk hutang dan modal, karena persamaannya harta sama dengan utang plus modal. Nah, hutang di sini hutangnya ada, kita cari di sini analisisnya yang ada hutang. Ini ada hutang. Ini hutangnya adalah hutang usaha. Jadi kita tuliskan di sini hutang usaha. Ya, hutang usaha. Lalu modalnya, ini modal siapa di sini? Kita lihat di sini nih. Bengkelnya bengkel Tuan Ali, berarti di sini modalnya modal Tuan Ali. Modal Tuan Ali. Nah, kita tambahkan kolom keterangan. Ya. Kita masukkan ke tanggal 1, ini tanggal 1. Tulisin tanggal 1 ya. Coba dilihat analisisnya di sini, harta kas bertambah 10 juta. Berarti kita masukkan angka 10 juta di kolom kas di sini ya, tuliskan 10 juta. Saya bentuk formatnya dulu biar tidak salah, nanti saya bentuk dalam bentuk
format angka ya, format sel dalam bentuk currency. Ada nggak rupiah? Kita cari rupiah. Indonesia. Adanya di sini Indonesia, Itali. Mana nih Indonesia? Lama nih nggak ketemu Indonesianya, jauh. Oke lah, daripada lama kita bentuk number aja dulu ya. Number dengan separator gitu aja, biar gampang ya. Tidak usah pakai, nah ini aja. Nanti rupiahnya bisa menyusul biar gampang. Ini 10 juta. Terus peralatan kantornya ini 500.000, kita masukkan ke sini peralatan 500.000. Nah, 500.000 ya. Terus di sini apa lagi? Modal bertambah 10.500.000, kita masukkan di sini 10.500.000 ya. Nah, ini keterangannya kita isikan sesuai dengan yang di sini ya. Investasi, tuliskan investasi. Nah, ini investasi. Nah, berikutnya tanggal 2 kita masukkan nih. Tanggal 2 analisisnya adalah kas berkurang 60.000. Nah, di sini 60.000-nya berkurang berarti pakai tanda kurung. 60.000 ya. Oke. Kas sama modal, juga modal berkurang 60.000, di sini 60.000. Kalau berkurang pakainya tanda kurung ya. Nah, keterangannya di sini sesuaikan. Di sini beban sewa, tuliskan juga di sini beban sewa. Ya. Selanjutnya, ini sudah ada 2 tanggal, kita buat saldonya dulu supaya nanti kalau terjadi kesalahan tidak fatal. Kita cek dulu ya, kita buatkan saldo untuk mengeceknya ya. Kita kasih tanda dulu di sini. Kasih warna ya. Biar. Nah. Ini jumlahkan ya, 10 juta ditambah dengan minus 60.000. Berarti ini sama dengan dikurang ya, 10 juta. Ini ditambah dengan minus 60.000. Oke. Perlengkapan kosong, peralatannya ini ditambahkan ya. Karena tidak ada berarti disalin. Ditambah ini. Ya, oke. Ini kosong tidak ada, terus yang modal itu ditambah ya. 10.500.000 dikurangi ditambah dengan minus 60.000. Nah, ini udah sama dengan ini ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3. Analisis nomor 3 adalah harta perlengkapan bertambah 400.000. Kita cari perlengkapan. Nih, tanggal 3. Perlengkapan di sini nih. Berapa tadi? 400.000. Ya. Terus selain itu peralatan juga bertambah 1 juta. Nah, di sini juga 1 juta. 1 juta. Baru hutang bertambah 1.400.000. Saya masukkan di kolom hutang 1.400.000 ya. Oke, kalau ini tidak perlu dituliskan keterangan, yang dituliskan keterangan ini yang berpengaruh terhadap modal ya. Karena kalau ini kan sudah jelas. Nah, sekarang kalau yang pertama kita jumlahkan kan 2 tanggal. Nah, karena yang sebelumnya tidak ada saldo. Karena yang untuk tanggal 3 ini di atas sudah ada saldo, maka kita cek lagi ke bawah, kita jumlahkan lagi ya. Sama dengan ini 9.940 ditambah 0 karena nggak ada, berarti kita salin. Oke. Yang ini juga saldo tidak ada dan muncul lagi 400, berarti ini 400 disalin. Nah, yang ini 1 juta ditambah 500. Ini ditambah nih ya. Ini ditambah dengan ini 1.500.000. Yang hutang ini saldonya kosong, terus ada di tanggal 3 1.400.000, berarti diturunkan. Nah, untuk modal,
Modal di sini kan tanggal 3 nggak ada, berarti kita turunkan saldonya sama dengan ini ya. Nah, kita tandain lagi yang saldo atau penjumlahan hasilnya ini. Nah, kalau buat ngecek nanti harta ini kan ada 3 macam ini, kita bentuk match cell-nya di sini ya. Nah, ini kalau buat ngecek coba nih, ini sama dengan sum penjumlahan dari ini nih ditambah nih. Nah, ini coba kalau yang ini sama dengan sum atau ditambah ini ya, ditambah dengan ini sama ya. Nah, ini sama, berarti sudah benar. Kita lanjutkan ke nomor 4. Lihat analisis nomor 4. Harta kas bertambah 1.600.000, berarti kita masukkan ke kolom kas di sini bertambah 1.400.000. Oke, terus modal juga bertambah 1.600.000. Oh, ini 600 bukan 1.400.000 ya, 1.600.000. Ini juga sama, modal bertambah 1.600.000. Ya. Ini ada keterangannya di sini. Ya, di sini nanti tambahkan keterangan ya. Keterangannya adalah pendapatan. Karena ini memperoleh penghasilan ya. Sehingga di sini juga ditambahkan pendapatan. Ya. Nah, ini sudah ada tanggal berikutnya, kita saldokan kembali dari yang di atasnya. Kita kasih warna. Coba di jumlah ya. 9 ini sama dengan 9940 ditambah 1.600.000. Berarti ini ditambah dengan ini ya. Oke. Yang ini karena tidak ada pasangannya tinggal diturunkan saja. Ini juga sama, tidak ada pasangannya, turunkan. Yang ini tidak ada pasangannya, turunkan saldonya. Nah, kalau yang ini tambah sama dengan 10.440 ditambah dengan 1.600.000. Ini saldo ya. Nah, yang terakhir adalah nomor 5. Bayar listrik nih. Analisisnya adalah kas berkurang 200.000. Berarti di sini di kolom kas ini ya, kolom kas. Berkurang itu berarti pakai tanda kurung 200.000. Nah, terus modal juga berkurang 200.000. Modal berkurang, modal di sini nih modal ya. Modal 200.000. Ya. Nah, ini modal berkurang kan untuk apa berkurangnya? Kita tambahkan kolomnya adalah dalam kurung beban listrik dan air ini. Beban listrik dan air. Ya. Sehingga di sini pun ditambahkan beban listrik dan air. Nah, ini tanggal 5. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal jumlahkan saldonya ya, saldo akhirnya apakah sama atau balance antara harta dengan utang dan modal. Kita sudah kasih warna dulu untuk membedakan antara saldo atau jumlah dengan transaksinya. Nah, yang ini kan saldo 11.540 dikurang 200 ya, sama dengan ini dikurangi dengan ini ya. Yang ini karena tidak ada pasangannya kita salin saja. Ini juga sama, tidak ada pasangannya maka disalin. Yang ini juga tidak ada pasangannya maka disalin, ditulis ulang. Nah, yang ini dikurang 12.040 dikurangi 200 ya. Ini dikurangi berarti sini ditambah karena di sini sudah negatif. Oke. Nah, sekarang kita tes coba nih kolom harta. Ini kan di match cell dulu ya. Ini kolom harta nih. Coba kita jumlahkan di sini. Sama dengan ini ditambah perlengkapan ditambah peralatan sama dengan 13.240. Kita lihat untuk kolom utang dan modal, kita match cell lagi. Kita totalkan ya. Sama dengan jumlah hutang ini ditambah dengan jumlah modal. Sama dengan, oke, kita sudah dapat di sini artinya harta
sama dengan utang plus modal sudah benar. Jumlahnya juga sudah sama, ini ya, udah balance. Ini persamaan akuntansi yang kita susun mulai dari menganalisis transaksi akuntansi ini. Jadi ini sudah benar, sudah balance. Kita tinggal perbaiki saja, perbagus ya. Ini tinggal di match cell. Ini juga sama di match cell biar tengahin ya. Oke, ini juga sama, kita tengahin match cell. Terus yang ini kita kasih tanda, kasih kotak ya. Ya, ini kurang lebar, kita lebarkan, sesuaikan kolom keterangan. Ya, ini sudah selesai untuk membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Gampang ya. Jadi kita kelompokkan dulu hartanya ada apa saja, baru kita tuliskan di sini, utangnya jenisnya apa saja. Nah, modalnya modal siapa saja. Kalau misalnya ada Tuan Ali, ada yang lain, kita tambahkan gitu ya. Karena di sini hanya ada satu orang yang sebagai pemodal, ya sudah kita tuliskan. Ini jumlahnya sudah balance ya. Artinya persamaan akuntansi ini sudah benar. Demikian pembelajaran persamaan dasar akuntansi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.